Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengurus Harian Yayasan Masjid Al-Nisa Sudirman, Ibu Dr. Titi Suryandari Suryo Mas, Pak Sekretaris, Pak Suwardi, PDI Bu Ratni, Bendahara, Perwakilan Bekasi, Bu Sayati, penceramah hari ini, para ketua majelis masjid, majelis Bidasmen, majelis BIDI, PLT, majelis umum, para kepala sekolah di Jantung dan di Bekasi, ketua sekolah tinggi SD dan SDKIP, dan Bapak Ibu karyawan dosen Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita Tuhan pada dunia kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita perlu sahabatnya di dunia akhir. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang disampaikan perwakilan guru dosen dan juga Ibu Ketua Pengurus. Jadi biar nggak double, porsinya tuh beda gitu ya. Tapi Ibu Dr. Titi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman telah menyampaikan beberapa hal, dan juga beberapa kali ketemu dengan Ketua Majelis Bidasmen, Ibu PLT, Ibu Ika. Tentu apresiasi dari saya sebagai pembina kepada seluruh jajaran pengurus, ketua majelis, kemudian kepala sekolah sebagai garda besar, garda paling depan di yayasan ini yang telah bekerja keras demikian luar biasa dengan di-drive oleh pengurus tentu. Bapak Ibu yang saya hormati, Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman itu dari tahun ke tahun mengalami naik turun dan sebagainya dari berbagai hal. Prestasi tadi saya mendapat ini dari Ibu Ketua Majelis Bidasmen, tidak banyak ya yayasan yang mengelola pendidikan dasar dan menengah di Indonesia ya, di Indonesia bukan hanya di Jakarta, yang bisa mempunyai prestasi-prestasi seperti di lingkungan Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Sebagian saja ini tadi, TK sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sangat terbatas. Kemudian SD demikian, SMP juga sekolah penggerak, prestasinya sampai tingkat nasional. SMA demikian, sekolah penggerak. Kemudian SMK, pusat keunggulan. Demikian juga beberapa keunggulan di SD dan STK. Tidak banyak. Kebetulan di samping saya sebagai pembina yayasan Masjid Panglima Sudirman, saya sebagai sekjen, sekali lagi saya sampaikan ini karena ini sekjen Asosiasi Yayasan Pengelola Perguruan Tinggi di Indonesia, anggotanya 4.000 dan yang semua 4.000 tapi anggotanya ribuan. Kami berkeliling se-Indonesia di yayasan-yayasan itu, mulai dari yang sangat megap-megap yayasannya, kemudian sampai yang luar biasa. Tidak banyak, ada yang gedungnya luar biasa sampai lantai 15,
sampai 20. Tetapi apa? Kualitasnya tidak sebaik di tempat kita. Pertanyaan buat kita. Betul ya ini ya, kualitasnya tidak. Tetapi nanti kita perlu juga introspeksi. Ya, perlu juga introspeksi. Apakah sudah cukup dengan yang kita inginkan itu, yang kita capai itu? Rasanya kita harus terus-menerus berbenah, ibu pengurus, ibu kepala sekolah, hal yang sudah bagus itu di era yang sekarang ini, Pak Prof Kana nanti bisa dieksplor lagi apa yang saya sampaikan. Di era sekarang ini ada namanya geopolitik, geostrategis. Baru saja kita beberapa bulan ini yang lalu kita ada kegiatan nasional yang hiruk pikuknya luar biasa. Kita tahu di sini orientasinya, preferensinya beda-beda. Kebanyakan ada yang ke sini, kebanyakan yang nomor ini, kebanyakan itu. Namun alhamdulillah yayasan ini bersepakat, tidak kemudian terlalu berorientasi atau mengarahkan harus ini harus itu. Meskipun saya tahu pengurus dan kemudian Bapak Ibu kemana ininya. Geopolitik, geostrategis ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita itu di era yang digital, era agile ini, ya kepala sekolah khususnya, itu kita harus inward looking, internal. Mungkin tadi sudah luar biasa internalnya. Tapi satu hal yang perlu kita naikkan adalah Pak Kepala Sekolah adalah outward looking. Ya, dalam era sekarang ini, maka saya ini sudah ketua pengurus. Kita akan canangkan nanti 2025 itu adalah era bagaimana kita harus menapaki. Sudah breakthrough 2025 tinggal satu tahun lagi, nanti kita mulai di 2024 nanti dengan pengurus dengan pembantu majelis, dan bahwa kita bagusnya itu nama Yayasan Masjid Pengabdi Sudirman sudah ada reputation, sudah ada trust. Kalau itu tidak ada, maka akan sulit. Kalau sudah ada reputation, ada trust, maka orang marung saja kalau sudah ngomong Yayasan PB Sudirman, insya Allah kualitasnya sudah bagus. Sempat satu dan lain hal kita sudah ada ini sedikit beberapa lama, tapi kemudian alhamdulillah Allah memberikan karunia anugerahnya. Mudah-mudahan kita terus sustain untuk jangka waktu yang panjang. Amin. Karena apa? Dan waktu itu Bapak Ibu, kebetulan tadi saya kecuali di sini saya sampaikan ke Bapak TV, saya juga sebagai ikut terlibat, ikut membantu di salah satu yayasan yang jumlah siswa dan mahasiswanya lebih dari 50.000, dan kami melakukan berbagai hal di sana, yaitu ini kepala sekolah 2025 kita nyatakan innovation, transformation organization and digitalization, strategic agility. Itu adalah suatu keniscayaan. Kalau kita kan tadi sudah bilang, sudah luar biasa, tapi that is not enough. Sehingga mendatang ibu pengurus bahwa kita harus bersiap-siap. Tujuannya apa? Tidak ada apa-apa. Tujuannya kan tadi harapannya perwakilan tadi adalah tadi emak-emak katanya kalau yang merah-merah ya. Mudah-mudahan setelah nanti apa sih tujuannya agar intake naik, jumlah mahasiswa naik, jumlah siswa naik. Kalau itu sudah naik, maka diharapkan otomatis yayasan itu nggak ngambil kok sebenarnya uang untuk apa-apa. Harusnya memang kita kembalikan ke karyawan guru. Harus itu mungkin kita dengan teman-teman lain bahwa yayasan itu ini untuk apa-apa. Saya sebagai pembina pasti itu. Terkaitan kami dengan pembina, Bapak Ibu, saya kebetulan kami itu sudah di pembina itu sudah sampai 20 tahun loh, gak sadar gitu Bapak Ibu. Bukan baru, jadi sesuatu yang biasa saja. Ya kemudian karena beliau ini kemudian ke kami dan tidak ada niat apa-apa. Bahkan ini Bu Titi sampaikan,
saya jadi pembina, alhamdulillah Bu Titi. Dan karena hormat saya kepada ketua pembina, tidak ada ambisius apapun Bapak Ibu. Bahkan tempat duduk aja selama 2 tahun saya tidak pernah menduduki Bapak Ibu. Karena saya sangat yang orang yang ini begitu 2 lantai seminggu diduduki bangun saya pembina baru. Tidak sama sekali tidak. Sama sekali begitu lagi. Karena tidak saya itu. Karena itu dulu yang luar biasa. Jadi jabatan itu kita tidak kadang-kadang ada sama sikut-sikutan sampai mencegah sampai apa untuk menjabatan sesuatu. Menurut saya itu tidak perlu. Kalau Allah menghendaki maka itu terjadi. Dan terjadi ya, beliau itu luar biasa, pendiri luar biasa, beliau luar biasa. Jadi mungkin di tempat lain ada, ya, ada pembina baru menjadi ketua pembina, begitu ketua pembina, maka 3 minggu setelah itu pengurus penggantian apa diganti, alhamdulillah tidak ada seperti itu. Kebetulan pengurus ini sudah bekerja sedemikian rupa. Yang intinya adalah Bapak Ibu, kita tadi ada lagu yang sangat bagus di yayasan kita tadi. Tegakkanlah persatuan, hilangkanlah, tinggalkanlah perpecahan. Kalau itu sudah gini kan dari pengurus, pembina, kemudian kepala sekolah dan lain sebagainya, kerukunan itu tercipta, unity itu tercipta, maka itulah kita. Untuk apa gitu? Kadang-kadang orang sampai mengejar-ngejar jabatan, sampai jelekin ini sosmed sana. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Mencungkit paling memfitnah hak apapun itu tidak terjadi. Dan itulah nanti orang kanan bisa menyampaikan tentang itu. Yayasan masjid ini saya kira terus menerus, Bu Titi, Pak Adi, Bu Ratni, 3 ini terus menerus dan terus tentu di tahun 2025-2035 itu ada apa? Ada bonus demografi. Maka kita harus rawe-rawe lantas malam-malam itu seluruh kepala sekolah dan itu kami tadi sudah ya kami kebetulan di yayasan yang tadi yang mencari siswa dan mahasiswa 50 itu ada beberapa hal yang kita bisa benchmark yang bagus untuk kita lakukan. Tujuannya apa? Pendapatannya naik, karyawannya juga nanti akan naik. Banyak yang apa namanya yang minta terhadap jabatan, belum lagi jabatan baru diangkat jabatan pembina kayak pengurus kayak yang diminta haknya. Apa mobilnya harus begini, apa gajinya harus ininya harus ini, uangannya harus ini. Itu sudah menunjukkan bahwa atau sudah nanti begini sudah mulai mengatur segala hal. Itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah ambisius dan ingin bahwa dia menginginkan jabatannya. Mudah-mudahan ini adalah sebagai inspirasi kita semuanya bahwa value kita lagi-lagi jabatan ada amanah. Kita pertahankan, kita tidak melanggar kalau Allah atau kita minta kalau Allah menghadapi pun dari dalam beberapa hal juga seperti itu. Jadi nanti kita selalu innovation, agility, transformation, organization, and digitalization adalah suatu keniscayaan. Program-program baru, program-program tujuannya adalah apa? Collaboration and networking itu untuk kita semuanya. Ini untuk kepala sekolah saya kira saya ingatkan ini kalimat saya ini, kemudian untuk saya yakin 2025 nanti dari pengurus saya bisa mendapatkan ini yang dulu belum dilakukan Prof, dan kemudian di 2025 ada sesuatu itu pengurus dan kita akan menginginkan hal-hal yang gitu. Jadi kita canangkan nanti 2025 bukan hanya kuantiti tapi juga quality. Jadi sehingga harapan tadi, perwakilan tadi ya yang emak-emak ya bapak-bapak semua lah, bukan hanya emak-emak, semuanya mudah-mudahan ini. Dan alhamdulillah yayasan semampunya sudah melakukan pengurus dengan seluruh pengurus di beberapa ibu yang sedang ke Indonesia. Mudah-mudahan
banyak sekali. Hampir 10% sampai 20% setelah pandemi tidak bisa recovery. Tidak bisa recovery, ditambah apa? Saudaranya, saya sebut aja di Palembang, Bapak Ibu Lautnya Bali, sahabat saya, teman saya, antara pembina ketua pengurus itu keluarga, kakak beradik. Beneran ini terjadi, laporan ke polisi, apa ya Allah gitu. Hanya urusannya jabatan, hanya urusan uang. Itu yayasan kalau tidak ada kebersamaan, dan alhamdulillah kita dengan pengurus, dengan majelis ini mudah-mudahan dengan Bekasi dan Bapak Ibu semuanya bisa terus menerus sehingga kita bisa bersama. Tujuannya apa? Kesejahteraan, bukan kesejahteraan pembina atau pengurus, tapi kesejahteraan dosen dan karyawan. Dan itu sudah terbuktikan menurut saya, kita tidak begitu saja. Jadi itu Bapak Ibu, selamat kepada seluruh pengurus, khususnya Bu Titi, Pak Ardi, Bu Ratni, dengan kelebihan masing-masing, ya tentu namanya manusia ya ada kekurangan, dan yang kekurangan kita hilangkan, yang kelebihannya kita ekspor terus. Kepala sekolah yang luar biasa, saya dapat laporan dari Bu Titi, yang di Bekasi sana juga inovatifnya banyak. Ada yang malah kemarin ada lab ini berani memberikan laptop ini suatu saat kemudian dan sebagainya. Termasuk yang di sini intake siswanya di beberapa sekolah melebihi, padahal di mana sekolah-sekolah di Jakarta gratis. Nah kemudian SMK ini menjadi tantangan kita semua. Insya Allah ke depan bareng-bareng dengan inovasi program-program baru, digitalisasi, kita akan bisa menaikkan. Janji kami tentu pokoknya apapun, kalau jumlah siswa baru, pengurus pasti akan menaikkan kesejahteraan untuk kita semua, bukan untuk pembina atau pengurus, itu pasti ya. Sehingga jadi kali lagi kami juga terus pada pendiri dan yang sudah luar biasa ya, dari tahun ke tahun itu terus mengilhami kita semua. Dan ketua pembina terakhir Pak Suryo itu juga instingnya luar biasa, outputnya waktu 103 ya, waktu 103 kami datang ke beliau bilang, ayo kita tambah jenderal, Pak Suryo kita tambah jenderal, Pak Suryo kita tambah ini. Beliau nggak usah dulu, kita saja sudah cukup. Karena menurut beliau ya sudah, kita sudah cukup sementara. Karena yang penting kita bersama-sama, masih ada beliau. Yang output mungkin masih melihat konstelasi yang ada di masyarakat dan lain sebagainya, masih mengikuti. Nah itulah yang terjadi di kita. Kebetulan kita di antara kemarin calon 1 kita kenal, kita ini baik, calon 2 juga kita baik, calon 3 baik. Nanti fotonya saya kirim ke Bu Titi, Pak Ardi, tiga-tiganya kita baik, sehingga siapapun sebenarnya yang jadi itu insya Allah mudah-mudahan ada kebermanfaatan buat kita. Kita berinteraksi dengan tiga-tiganya itu dengan baik. Nah, kalau nanti yang ditetapkan siapapun, mudah-mudahan tidak berdampak apapun, justru berdampaknya juga positif. Terakhir, Bapak Ibu, mudah-mudahan menghadapi ini bulan Ramadan ini, target dan silaturahmi Ramadan, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan sempurna sesuai dengan keimanan dan keislaman kita semua. Terakhir, kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelumnya saya tidak berpantun, ya, tapi sedikit saja ya. Dari Jakarta ke Bekasi, itulah Yayasan Masjid Panggilan Besar Sudirman. Itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.